Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Pak Haryadi, tadi Anda mengatakan secara umum dampak yang diakibatkan terhadap dunia usaha pasca PSBB. Nah, dari mulai dibukanya kembali atau mulai memasuki masa PSBB transisi ini, berapa persen dari mereka yang kemudian akan mampu untuk beroperasi kembali dan berapa kemudian yang harus membutuhkan insentif dari pemerintah? Perkiraan kami mungkin dari 70% tadi ya yang mengalami dampak yang cukup serius, mungkin sekitar lebih dari 50% dari jumlah itu atau sekitar 60% itu yang memerlukan tambahan modal kerja, Mbak. Nah, ini yang juga satu masalah juga karena kita belum melihat dari pemerintah bagaimana untuk stimulus terkait dengan modal kerja ya. Karena kalau kita lihat dari rancangan stimulus yang direncanakan kan lebih banyak sebetulnya untuk membantu subsidi bunga restrukturisasi hutang, tapi belum untuk modal kerja. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diperhatikan. Sudah Anda beri masukan kepada pemerintah untuk lebih memusatkan kepada bantuan itu? Sudah kami sampaikan dan juga sudah mulai dibicarakan juga di kabinet ya. Jadi memang ini kalau tidak dibantu nanti model kerjanya, maka kami khawatirkan juga akan sangat lambat sekali untuk pemulihannya gitu, karena ini semua terkait, Mbak. Baik. Memang itu ya, dengan adanya pergerakan di sektor real maka akan terjadi permintaan, akan terjadi demand begitu, Mbak. Baik, Pak Haryadi, ada sejumlah catatan yang kemudian menjadi protokol baru di PSBB transisi, diantaranya ada sistem penerapan kapasitas 50% bisa berjalan seperti apa nantinya, dan kemudian sistem operasional toko yang dikatakan akan diberlakukan ganjil genap. Apa catatan Anda tentang dua hal ini? Saya rasa itu sesuatu yang memang harus kita lakukan ya. Jadi memang tentu kondisi ini kondisi yang tidak ideal, namun demikian itu adalah salah satu upaya kita memang untuk mencegah penularan yang lebih besar, resiko penularan yang lebih besar. Jadi pada fase ini sebetulnya menurut pandangan kami tidak ada masalah. Hanya tadi aja yang perlu kita perhatikan adalah kalau stimulus itu tidak bisa diberikan, itu memang juga akan memperpanjang masalah di kemampuan ataupun daya beli masyarakat. Ini yang perlu juga kita pikirkan nantinya. Baik, Pak Haryadi, ada juga masalah soal ada kos tambahan dengan pemberlakuan sejumlah protokol kesehatan yang nanti akan ditanggung oleh pengusaha. Apakah sudah ada perbincangan di antara pengusaha mengenai berapa sih sebenarnya kos yang harus ditanggung dengan ada pemberlakuan harus 50%, kemudian sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan di tempat usaha? Iya, pasti ada, Mbak, pasti ada, dan karena itu tadi saya sampaikan kan kondisi yang tidak ideal ya. Tidak ideal dengan kapasitas yang hanya bisa kita jual separohnya, itu pasti akan terjadi penurunan pendapatan juga. Nah, tapi tadi saya sampaikan kan bahwa memang kondisi ini kan kita tidak bisa hindari juga. Karena kita juga tidak mau mengambil risiko dengan adanya kerumunan sejumlah masyarakat yang nantinya kita juga tidak bisa kontrol gitu, Mbak. Jadi menurut saya ya memang ini harus kita lalui, tapi yang jelas memang ya kita berharap pemerintah juga bisa memberikan stimulus itu secara juga tepat sasaran ya. Misalnya seperti kita minta contohnya untuk listrik aja, contoh listrik dan gas. Kita kan udah minta agar pembayarannya sesuai dengan pemakaian yang digunakan. Jadi tidak ada minimum charge seperti itu. Tapi sampai hari ini belum juga diberikan seperti itu. Jadi ini yang banyaklah hal yang juga mesti dibicarakan karena tadi kita bekerja dari yang sangat rendah ya kapasitasnya. Baik, dari sejumlah insentif yang dijanjikan oleh pemerintah, ada tidak yang memang sudah dirasakan? Dan kalau tadi Pak Haryadi mengatakan ada keringanan listrik tapi juga itu belum sampai, tetapi mana yang sebenarnya sudah dilakukan dan sudah mulai terasa membantu oleh pengusaha? Ya, yang terasa itu adalah di peraturan dari OJK. Jadi OJK itu sudah mengeluarkan peraturan OJK tentang untuk relaksasi hutang ya, untuk penjadwalan hutang, itu sangat membantu sekali, Mbak. Jadi paling tidak kita sekarang ini sudah bisa melakukan pembahasan dengan bank dan sebagian juga sudah tercapai kesepakatan, jadi itu juga sangat menolong.
Lalu juga yang kemarin juga membantu itu adalah dari Kementerian Perindustrian yang bisa memberikan izin operasional dan mobilitas di saat PSBB, itu juga sangat membantu. Demikian juga dari Menteri Tenaga Kerja juga demikian, dengan adanya surat edaran untuk bisa mencicil dan menunda THR, itu juga sangat membantu cash flow kita kemarin. Oke, artinya ada ya yang kemudian dirasakan oleh pengusaha. Baik, ya. Terakhir Pak Haryadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan ada kebijakan emergency brake policy, artinya rem darurat bila kondisi kembali memprihatinkan akan dihentikan dan kembali lagi ke situasi PSBB kemarin. Apakah pengusaha juga sudah mengantisipasi strategi apa bila kemudian dibuka kemudian ditutup lagi, Pak Haryadi? Kita nggak berharap ke sana, Mbak, ya. Karena kalau sampai di rem lagi, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Dan sebetulnya yang menghadapi permasalahan bukan hanya dunia usaha, tapi pemerintah daerah juga akan mengalami kondisi yang sama. Jadi sama-sama suffer nih kalau misalnya sampai dibalik di rem dan kembali lagi berlaku seperti awal lagi ya. Itu menurut saya sih kalau bisa kita semua jagalah, masyarakat juga harus jaga. Karena memang kan kita tidak ingin ada korban ya dari virus ini, Mbak. Baik, terakhir Pak Haryadi, ini kan harapannya memang ekonomi akan secara perlahan pulih kembali, tetapi di beberapa sektor mungkin memang masih ada keengganan dari masyarakat untuk kemudian menjalani hidup normal seperti sebelum adanya corona atau COVID-19. Apa harapan Anda agar terjadi sinergi antara masyarakat dan dunia usaha dan juga pemerintah agar sama-sama bisa menjalani ini tetapi tetap waspada terhadap protokol kesehatan? Ya, saya rasa dimulai dari keluarga ya, Mbak, ya. Keluarga sebagai elemen masyarakat yang paling kecil gitu ya. Itu yang kita berharap keluarga bisa sama-sama menjaga lah untuk karena kalau sampai ini terjadi peningkatan lagi ya, eskalasi lagi, saya pikir juga agak repot. Karena kita juga sudah dengar cerita-ceritanya bahwa virus ini juga sesuatu yang jangan dianggap remeh gitu. Jadi tentunya kesadaran kita semua dan untuk menjaga, dan yang paling utama juga yang menurut pandangan kami perlu kita perhatikan adalah wilayah-wilayah yang memang padat penduduk dan juga transportasinya. Nah, transportasi ini juga penting, Mbak, karena terjadi batasan mencapai 50%. Kami juga berharap pemerintah daerah juga memperbanyak angkutannya. Seperti bis itu jadi sudah dikecilin, jangan juga jumlahnya diperkecil ya, jumlahnya juga harus ditambah. Karena untuk mengimbangi supaya jangan sampai nanti malah terjadi penumpukan. Karena 50%-nya dari kapasitas untuk ukuran Jakarta itu juga besar jumlah pergerakan penduduknya. Jadi kita berharap juga dari segi kendaraan umum juga bisa dibantu untuk dilebihkan begitu, Mbak. Baik, semoga catatan itu didengar Pak Haryadi dan kemudian masyarakat dan juga pemerintah dan dunia usaha bisa sama-sama bersinergi dan kemudian menjalani kehidupan normal baru dengan kehati-hatian. Terima kasih Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo.